Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nama saya Benyamin Jono, saya murid Charis level 3. Didampingi oleh istri saya. Ini kalau label kuning ini sudah CIA ini. Di sini banyak CIA rupanya. Wow, ini senior saya. Saudara sekalian, saya terima kasih kepada Charis Bible College di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di tempat ini. Ini waktu yang sangat excited buat saya untuk menyaksikan betapa kuasa Tuhan, firman Tuhan itu powerful, memulihkan saya, menyembuhkan saya dari anxiety atau kecemasan dan penyakit lambung. Saudara, pada awal tahun 2021 ketika masa pandemik itu masa-masa yang sangat sulit, yang penuh tekanan dan tantangan, penuh turbulence, dan saya mengalami gangguan lambung. Ya. Saya ke dokter internis berkali-kali ya. Kemudian saya di endoskopi, dan dokter menemukan bahwa di lambung saya ada sejenis bakteri yang bernama Helicobacter bakteri. Ya, namanya bagus ya, tapi bikin sakit. Ini membuat bakteri jenis ini membuat mual, kemudian sakit sekali. Dan saya harus menjalani treatment dengan antibiotika dosis tinggi selama 21 hari. Dan di situ saya sangat menderita sekali. Saya memang dasarnya nggak bisa antibiotik, tapi dengan dosis yang kalau nggak salah 2000 mg itu kan. 3 macam itu, dan sangat menderita. Dan kemudian saya mulai nggak bisa tidur, ya susah tidur. Kemudian dokter memberikan saya obat tidur untuk saya bisa beristirahat di situ. Nah, di sini mulainya saya mengalami gangguan tidur. Setelah selesai obat tidur itu saya buang obat tidur itu, dan di situ mulai kegoncangan ya. Rupanya obat tidur itu nggak bisa dibuang begitu saja, di stop begitu aja, tapi harus pelan-pelan, harus tapering namanya ya. Jadi kalau 10 gram, 8 ya. 7,5, 6,5 terus begitu yang pelan-pelan sampai kita selesai. Dan saya kemudian sering mendatangi psikiater untuk mengkonsultasi bahwa ternyata saya mengalami namanya sleep disorder, ya, gangguan tidur. Dan ini terjadi berkelanjutan berbulan-bulan, membuat saya sangat menderita. Kalau malam saya nggak bisa tidur dan saya terpaksa bangunin istri saya untuk berdoa. Saya sudah disarankan praise and worship, bahasa Alkitab, sudah capek, sudah main gitar, sudah berdoa ya. Tapi masih jam 12, jam 1, wow, sementara orang lain lagi tidur. Saya sangat menderita sekali, saudara sekalian. Dan saya sudah menjalankan petunjuk dari psikiater namanya sleep hygiene ya. Ada 10 seperti hukum Taurat itu kan. Macam-macam gini-gini. Ada pernafasan segala macam. Jangan ada jangan ada jam di apapun dalam bentuk apapun di kamar Anda ya, jam dinding, jam meja, semua saya buang semuanya. Tapi saya sangat menderita, dan obat tidur itu membuat saya lemah dan mood saya berbeda, mood saya berubah. Saya kehilangan confidence ya. Saya ke mall aja saya ketakutan ya. Saya merasa confident. Saya di kantor meeting aja tahan paling setengah hari. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu istri saya sedang belajar di Charis Bible College level 1, distance learning. Dan kepada dia memberikan satu buku yang berjudul Life Foundation, yang dikarang oleh Carrie and Mike Pickett. Dan buku itu sangat powerful. Dan ada satu kalimat yang membuat saya tergoncang ya. Kalimat itu mengatakan bahwa kehidupan kekristenan adalah ketika pada suatu titik Anda berada, bukan hidup Anda lagi, tapi Kristus yang hidup dalam Anda. Wow, saya merenungkan kalimat ini, dan saya melihat saya orang Kristen dari sejak awal kecil. Melayani Tuhan dari sejak pemuda, remaja, pemuda, terus sampai sekarang. Bagaimana saya bisa miss poin yang sangat penting ini? Saya ketakutan, saudara sekalian. Saya merasa seperti kita rame-rame ke Bandung, saya masih ada di posisi di Halim. Saya belum apa-apa nih kan. Saya merasa ini saya bisa nggak menjalani kehidupan Kristus totally, hidup saya sebagai sebagai bencana Tuhan. Nah, kalimat itu saya menyadari bahwa saya perlu Tuhan, dan saya perlu merestructure hidup saya dari dasar, dari ground zero. Dan
saya menyadari firman itu selama ini hanya sebagai head knowledge saja. Sama sekali nggak turun ke hati. Saya ingat hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan mengatakan dari sini ke sini ini 40 cm, tapi bisa berpuluh-puluh tahun itu waktunya. Dan saya mengalami itu, saya menyadari bahwa saya banyak baca buku-buku ya, setiap kali seminar, saya ke luar negeri, buku saya berlemari-lemari, tapi itu hanya nyangkut di sini saja, knowledge saja, ya macam-macam. Saya seperti seorang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir, yang ketika banjir datang itu roboh semuanya. Padahal Tuhan memanggil kita semuanya, saya, untuk membangun di atas batu karang. Ketika banjir datang, ya kita tetap kokoh. Ya, kemudian istri saya memberikan sebuah fotokopi artikel yang diambil dari pelajaran DI, Divine Evangelism, yang berjudul Pembaruan Akal Budi, yang ditulis oleh Don Kroon. Dan ini membuat awal dari pemulihan saya. Ya. Saya membaca artikel yang 4 halaman itu, padahal istri saya cuma bilang gini, nih baca gitu kan, simpelnya. Tapi artikel itu saya baca setiap malam dan berpuluh-puluh kali saya udah baca. Ya. Yang tentang pembaruan akal budi, saya menyadari bahwa kita bisa memilih ya, apa yang ada di dunia ini daging dengan apa yang powerful, yang punya kuasa, itu firman Tuhan. Ya. Saya diajari skater saya, kalau ada negatif timpa pakai positif, timpa negatif. Tapi yang positif itu nggak powerful. Tapi firman Tuhan itu sangat powerful. Ya. Kemudian ada di sini mulai saya dibukakan dan kehidupan saya mulai berubah. Dan ada 2 ayat penting yang di dalam artikel itu, bahwa dalam Filipi 4 ayat 8 yang mengatakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan dari ayat tersebut saya mengerti bahwa kita dapat memilih ya. Memilih ya, wow, ini satu hal yang luar biasa dan perlu latihan. Dan dulu saya mengerti dari teori psikologi, tapi ternyata Alkitab juga mengajarkan hal seperti itu. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan sempurna. Saudara sekalian, jadi firman Tuhan berkata bahwa kita dapat berubah dengan shifting our mind. Ya. Itu sangat powerful sekali, kebenaran yang luar biasa sekali. Yang selama ini saya nggak pernah mempraktikkan itu. Ya, saya seorang thinker, kerjaan saya di R&D. Saya latar belakang saya kimia. Jadi kalau di kimia itu A dan B, C, A, B sama dengan CD. Setengah mol, nggak ada yang lain, nggak ada rumus itu. Jadi saya sangat rigid sekali dengan pikiran saya. Makanya firman Tuhan hanya sampai di sini saja, nggak pernah menjadi hard matter. Ya. Saudara sekalian, kemudian saya setelah itu saya mendaftarkan diri ya kembali atas rekomend dari senior saya di Charis Bible College level 1 Distant Learning ya, waktu itu masih zaman COVID, dan saya memakan firman itu, belajar online dan terus menerus saya belajar firman, menanam firman dalam hati saya dan terus membangun diri saya dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Saudara, kemudian saya makin tahu kebenaran firman Tuhan, mengenai tahu jadi diri saya adalah ciptaan yang baru, saya sangat dikasih Bapa di surga, saya mempunyai kuasa dan power otoritas untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara sekalian, ini waktunya saya berikan kepada istri saya yang akan menceritakan mengenai detail ya, bagaimana saya berubah, bagaimana waktu saya struggle, terus saya menolong saya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah didapat. Iya, ini suami saya yang sudah kembali menurut saya. Karena 2 tahun yang lalu, saya jujur aja, saya bingung ini suami siapa gitu. Padahal itu suami saya. Karena terus terang aja saudara, itu membuat saya kaget, tingkah lakunya sangat amat berbeda. Dulu suami saya nggak pernah ada rasa takut loh. Dia percaya diri, dia melayani kemana aja dia pergi. Baik dalam negeri, luar negeri, kemana-mana. Malah saya kayaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan dia gitu. Tapi setelah waktu dia sakit, saya bingung sekali. Apa-apa takut gitu. Apa-apa dia gelisah. Kemana-mana minta ditemenin. Loh saya bilang nih kenapa begini ya. Saya melihat ternyata ada sesuatu yang tergoncang. Secara fisik dia sudah sembuh. Mungkin sudah tidak, lambungnya sudah baik. Tetapi ternyata yang sakit itu ada jiwanya. Jiwanya tergoncang dan dia kena trauma. Itu tidak
ngomong sekarang sih ketawa enak-enak ya saudara. Saya ngalamin 2 tahun lebih. Apalagi kalau waktu malam hari, itu kalau dia nggak bisa tidur, dia sangat amat ketakutan, dia membangunkan saya. Kalau saya nggak terlalu capek, saya bisa bangun, ayo kita berdoa sama-sama. Kalau saya terlalu capek, mata saya sambil merem loh saudara. Saya bisa berdoa, saya bisa berperang, saya cuma hanya katakan dan saya cuma bilang sama dia, meyakinkan kepada dia. Kamu tuh udah ciptaan yang baru, lama itu sudah mati bersama Kristus. Kamu ini sekarang adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan, roh ketakutan, tapi memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan juga roh yang di dalam diri kita tuh lebih besar. Jadi saya ajakin dia, kan orangnya pendiam ya, bukan kayak saya. Kalau saya udah biasa berperang kali ya. Jadi saya mesti bangun dan saya berperang. Dan itu terus tau gak. Kadang-kadang saudara, saya belum selesai berdoa, dia sudah terlelap loh. Betapa kuasa Tuhan tuh luar biasa. Lebih ampuh daripada obat tidur yang dia minum. Dan tidak ada efeknya. Dan saya tuh melihat sendiri gitu loh, bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan dia gitu loh. Ya enggak? Karena saya cuma duduk aja bahasa roh, dia nggak tahu. Dibilang tanya takut apa, nggak tahu. Saya cuma tanya Roh Kudus. Oh, Roh Kudus kasih tahu. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Saya yakinkan terus dia terus keluar semua firman Tuhan yang saya tahu saya sampaikan kepada dia. Sampai makin hari dia berlanjut terus agak berkurang. Meskipun kadang-kadang masih muncul, misalkan dia tidurnya tidak nyenyak, tapi responnya sudah berbeda. Dulu dia bisa sampai seharian itu muka udah gak karu-karuan, udah gak ada semangat, udah gelisah kemana aja, kayaknya bisa temenin. Tapi sekarang dia bisa dengan tenang. Bahwa dia meskipun dia mungkin biasa tidur jam 6 jam, 7 jam, meskipun terganggu bisa 4-5 jam, dia bisa melaluinya dengan baik. Ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan ya. Saudara sekalian, kondisi saya sekarang semakin baik seiring dengan pembaruan akal budi saya dengan firman Tuhan. Dan saya ingin mengutip di Hosea 4 ayat 6 menyatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, ayo yang belum join Charis Bible College bisa join. Luar biasa. Kita mengalami pembaruan akal budi. Saya bukan salesman-nya Charis. Kita mengajak kita supaya kita diparuhi pembenaran akal budi dengan firman sehingga kita bisa mengalami pemulihan, kesembuhan dan dibangun. Terima kasih puji Tuhan, Tuhan memberkati.